Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa wasallam. alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma la tasna'un. Ala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli minal muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu sayyi'atin hatta fil bahri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin, jemaah salat maghrib, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terlebih nikmatnya iman, Islam, masyarakat, walafiat, dan nikmatnya waktu. Sehingga pada saat ini kita dapat mengangkatkan kita masjid yang mulai dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan taklim subuh setiap malam ahadnya, yang dimana taklim subuh ini akan mendapatkan fadilah yang sangat besar insyaallah Subhanahu wa taala. Pada setiap subuh dan ahad subuh kita melakukan mengenai masalah dengan ilmu. Ilmu ini adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Di dalam hadis tadi, mukadimah tadi saya membacakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu sayyin hatta fil bahri. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampunan baginya oleh semua makhluk hingga ikan-ikan yang ada di laut. Makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti bertasbih ini bukan bertasbih subhanahu, tapi beristighfar kepada orang-orang yang hadir di majelis thalabul ilmi. Begitu fadilah sangat besar, apalagi kita setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang mungkin kita tahu fadilah sholat subuh berjamaah seperti kita mengerjakan sholat semalam subuh. Salawat dan salam kita haturkan bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, bahkan tentunya itu sebagaimana yang sampai zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah mendapatkan syafaatnya nanti di akhir. Amin ya Allah. Masih muslimin, ini masalah subuh nama Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap muslim diharuskan untuk selalu menuntut ilmu, terlebih-lebih ilmu agama. Ilmu agama yang wajib yang harus kita tuntut untuk menuntut ilmu itu yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tentang akhlak. Kali ini saya akan membahas
tentang ilmu fikih, yaitu mengenai masalah syarat dan rukun sholat. Mungkin kita sering melakukan sholat, tapi kita tidak tahu mana syaratnya dan mana rukunnya. Atau pernah kita mendengar apa yang disampaikan oleh para ustadz yang lain, tapi kita tidak memahami, hanya sekedar mendengar. Kali ini hanya saya mengulang, karena dalam Al-Quran sudah dikatakan wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Dan mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Diulang-ulang supaya lebih ingat lagi. Untuk itu, adapun syarat-syarat salat yang kita ketahui ada 8. Ya baik, ada 8. Yang pertama adalah muslim. Syarat salat yang pertama adalah muslim. Karena kalau dia muslim, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rukun Islam kita juga yang pertama kali adalah membaca syahadat, baru yang kedua sholat. Maka orang yang bersyahadat dia pasti muslim. Tapi orang yang tidak pernah membaca syahadat, dia belum tentu muslim. Maka syarat sholat adalah pertama muslim. Yang kedua, dia berakal sehat. Orang yang syarat sholat, dia harus akalnya sehat, tidak gila. Apakah orang gila boleh sholat? Ya boleh. Yang takut mengganggu yang lain, ketika sholat dia jaga lagi. Yang ketiga, dia berakil balik. Berakil balik. Kalau dia belum berakil balik gimana Pak? Boleh, tapi tidak diwajibkan dia sholat. Tapi harus belajar sholat. Yaitu anak-anak yang masih di bawah usia 10 tahun ke bawah. Kalau sekarang ya baik zaman sekarang, jauh ke bawah. Kalau zaman kita 17 tahun, baru orang 15 tahun baru balik dikasih mimpi. Kalau sekarang, baru anak ke 12 sekarang, itu 11 tahun, 12 tahun tuh. Ini pengaruh makanan saya juga yang bisa makan. Yang keempat, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Tentu syarat sholat itu harus suci. Apa itu hadas kecil? Seperti membuang air kecil, seperti membuang angin, dan seperti membuang air besar. Itu hadas kecil. Cara membersihkannya gimana? Kalau dia membuang air besar, dia harus pertama cebok dulu ya Pak, pasti. Baru wudu. Kalau hadas kecil gimana? Hadas besar gimana? Terutama dia harus mandi hadas besar. Dalam fikih juga sudah diterangkan. Mandi dulu, mandi junub namanya, hadas besar, dan lalu dia berwudu. Atau wudu dulu sunahnya. Belum mandi wudu dulu, guyur 3 kali itu air pancuran
di atas kepala. Baru air biasa yang ada di bak mandi. Itu yang keempat. Yang kelima, menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai dengkul. Apabila dia kelihatan pusarnya atau dari pusar ke bawah atau kelihatan dengkulnya, maka salatnya pun tidak sah. Maka bagi laki-laki disunahkan harus memakai celana tikar. Takutnya kita ada yang bolong, kelihatan dengkul paha kita, dengkul kita, tidak sah. Kalau auratnya wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, muka dan telapak tangan auratnya wanita. Lalu yang keenam, adalah dia harus tepat waktunya. Kalau sholat itu harus tepat waktu, pada waktunya. Sholat zuhur di jam 12, sholat asar jam 3 sekitar jam 3, sholat maghrib di jam 6 maghrib atau 12:00. Apakah sah dia sholat sebelum waktunya? Ya tidak sah. Tidak sah untuk melaksanakan sholat. Bercepat Pak, saya mau buru-buru, ya nggak sah. Begitupun juga kalau kita sholat jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim dan jamak takhir itu kita pergi jauh, sekitar jaraknya 83 km, sekitar 85 km. Lalu apabila kita melaksanakan secara pesta, oh kita sholat sejam aja, ini nggak bisa. Emang kenapa kok nggak sholat dulu, ganti dulu? Ini mukanya udah make up nih, susah. Nggak bisa, jamak takdim. Itu ada syarat-syaratnya. Dan yang ketujuh, dia harus ada apa Pak? Harus menghadap kiblat. Yang ketujuh harus menghadap kiblat. Lalu bagaimana kalau tidak menghadap kiblat? Dia nggak sah. Seperti kita mencap suatu tempat, kita tidak tahu ada kiblatnya di mana. Kita mencap sholat aja, atau nyarap kiblat, matanya mau belakang kiblat, sholat kita. Kalau kita nggak tahu, ya sah. Kalau kita nggak tahu, tapi kalau ada yang nggak tahu, ya diulang lagi sholatnya itu. Ya, dulu dibatalkan terus diulang lagi sholat, agar kita menghadap kiblat. Dan yang ke-8 adalah niat sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 8 syarat sah salat. Yang satu adalah muslim, yang kedua dia berakal sehat, yang ketiga dia berakil balik, yang keempat dia bersih dari hadas besar dan hadas kecil, hadas kecil dan besar, yang kelima dia menutup auratnya, yang keenam dia tepat waktu pada salatnya, tepat waktu salat, yang ketujuh menghadap kiblat, dan yang kedelapan dia harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun rukun salat, rukun salat ini kadang-kadang kita salat cuma nggak tahu ada berapa rukun salat, nggak tahu. 16. Baju Mali, rukun salat ada berapa? Hah? 14.
14 katanya lagi. Pak Hendra, untuk berapa Pak Hendra? Hah? 13. Ada lagi? 17. 17. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, terlalu juga 18. Biasanya yang kita pakai adalah 17. Kalau 13 itu pokok-pokok saja. Apa itu yang ke-17 atau yang 13? Yang pertama, berdiri jika mampu. Kok kenapa hanya dulu, Pak? Orang salat harus standby dulu, Pak. Ini mau berdiri, apabila kamu berdiri, duduk apabila dia mampu tidak bisa berdiri, dan berbaring apabila tidak mampu duduk. Atau isyarat, dia nggak mampu duduk, dia isyarat saja, tiduran saja, tapi isyarat mata. Karena ada tuh, Pak, kalau dalam ICU dia nggak bisa gerak apa, di rumah baring kayak gitu, nggak syarat. Maka standar dulu. Yang pertama, berdiri jika mampu. Yang kedua adalah ada apa? Niat dibarengi dengan takbiratul ihram. Yang kedua dan yang ketiga. Ketika kita melaksanakan niat, usolli fardhu subhi rakaat mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Allah, satunya tadi tuh. Saya sholat maghrib. Dalam hati aja tadi. Usolli fardhu subhi rakaat mustaqbil kiblati ada makmum kita. Kalau makmum, kalau subhi tiada. Kalau imam ya imaman. Bah, kedua dan tiga harus dibarengi. Ketiga kita niat dibarengi dengan takbiratul ihram. Makanya takbiratul ihram harus benar. Allah, satunya kita mati. Bar, selesainya terus. Akbar. Berarti Allahu Akbar itu merupakan rukun sholat. Karena ada orang mengajak datang langsung nggak diresapin dulu. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Makanya batal ketika imam membaca Fatihahnya salah, berarti rukunnya salah. Minimal membaca suratul Fatihahnya benar, harokatnya benar, makrosal hurufnya bacanya juga benar. Sembarang jadi. Itu yang keberapa? Keempat ya, membaca suratul Fatihah. Yang kelima adalah ruku disertai dengan tu'maninah. Ruku dan tu'maninah. Yang ketujuh yaitu i'tidal dengan tu'maninah. Apa sih tu'maninah itu? Bersejenak, Pak. Ditanya sebenarnya dalam ruku subhana rabbil azim wa bihamdi. Baca 3 kali, lalu berdiri sebentar, baru kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana hamdu wa qalbu. Lalu dibaca itu i'tidal. Lalu berdiri sejenak dengan tu'maninah. Yang ketujuh, i'tidal ruku. Yang kelima, i'tidal. Yang keenam, ya Pak ya. Lalu sujud. Kita sujud
baca salat sujud subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Baca 3 kali, berhenti dulu sebentar, jangan langsung naik. Tumaninah namanya. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Benar, lalu duduk di antara 2 sujud. Yang ke-8, tumaninah. Istilahnya tumaninah. Ada 4 tumaninah tambahan. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Perhatikan. Dulu ada duduk tasyahud awal, ada duduk tasyahud akhir. Pada duduk tasyahud awal sudah begini. Pada duduk tasyahud akhir sudah begini. Apakah duduk tasyahud awal merupakan rukun sholat? Ayo, Pak siapa ini? Pak Jarud. Hah? Apa jawabannya? Tidak. Tasyahud awal bukan rukun sholat, tapi tasyahud akhir adalah rukun sholat. Maka ketika kita sholat ini tetap kalau bisa ini kita nih diam, nggak pernah bergerak dari awal nggak pernah bergerak. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Atau kita sujud lagi, duduk tasyahud awal, kaki di atas, tapak kaki di atas kaki kita yang kemudian kaki kirinya. Yang kedua, kalau duduk tasyahud akhir, dia diturunkan. Ini merupakan rukun sholat. Ya, ada juga yang mengatakan tasyahud akhir ada begini, itu dari masa lain, kita nggak tahu, mungkin tidak ada dalil lain. Ya, kalau kita mazhab Syafi'i harus diturunkan, kaki tetap nggak pernah bergerak ke kanan. Maka ketika saya waktu pernah sholat di daerah SD waktu itu, kebetulan saya duduk pas paling belakang, tengah-tengah. Terus saya lihat kaki sudah jatuh semua itu. Kayak kanan nggak gerak ya. Jadi duduknya tetap stabil, nggak pernah bergerak. Karena ada orang yang sholat begini, dia begini, bau lagi, begini lagi. Jadi dapat tidur di sini begini lagi, nggak pernah. Ini jangan bergerak kalau bisa kanannya, kuat. Ketika kita sujud ada tekanan di kita, ditekan, terasa kan? Kaki ditekan, ujung kaki ditekan. Jadi kalau ke sini juga ditekan. Kalau ada peredaran yang enak di dalam tubuh kita. Ada juga sholat, ada pas ruku, ini banyak saja selain di sujud ini ada begini. Banyak yang begini yang tekanan. Jadi ada gerakan-gerakan yang kita tidak rasakan bahwa itu mengandung unsur kesehatan. Dan juga ada juga ruku. Di ruku, kebanyakan orang begini Pak, di bawah tengah-tengah dengkul. Yang mana dengkul nih? Dengkul itu kan tekan gini. Jadi otot-otot yang ada di pinggang kita sama lidah kita ketekan semua. Jadi namanya ada refleksi kesehatan di situ. Kalau pegel-pegel, kita lakukan sholat dengan benar, enak. Karena ada sholat yang langsung di bawah dengkul. Yang tasyahud akhir itu keberapa bahasa hijau tadi? Ketujuh ya? Hah? Ketujuh atau ke-8? Tasyahud akhir. Lalu selanjutnya adalah membaca tasyahud. Kita membaca tasyahud.
at-tahiyatul mubarakatus shalah. Itu merupakan rukun salat. At-tahiyatul mubarak. Dengar di kiri, jangan gede bacanya. Ulang dengar, kaki dengar, ngeganggu makmum yang lain. Kau baca sendiri nggak apa kan? At-tahiyatul mubarak. Jelas bacaannya. Lalu selanjutnya membaca salawat. Membaca salawat adalah rukun salat. Lalu kita lupa membaca salawat. Kalau rukunnya kurang, apakah sah salatnya? Tidak. Maka salat tidak khas dalam salat. Di dalam ibadah itu ada aturan-aturan yang telah ditentukan. Kecuali dia lupa. Kalau lupa kan namanya orang lupa nggak tahu. Namanya manusia punya sifat lupa. Tapi setelah dia sholat dia ingat. Lalu yang terakhir yang ke-12 dia mengucapkan salam pertama. Jadi rukun yang ke-12 itu salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua gimana? Itu adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kita pertama assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tutup. Sebelum dia mengucapkan salam kita tutup. Tutup. Di salam pertama. Apakah sah salatnya? Batal. Salatnya batal. Lalu apabila di salat di assalamualaikum, lalu di salat keduanya salat keduanya assalamualaikum kita tutup. Apakah salatnya sah? Namun jangan dilanjutkan lagi. Buru dari keluar. Karena orang yang ketika dia batal melaksanakan sedang sholat dia batal, dia tetap membuang atau buang air, membuang angin. Dari itu haram, nggak boleh. Langsung berdua keluar. Buru. Kalau tidak dia batal terus melanjutkan, maka hukumnya adalah haram. Dan yang terakhir adalah tertib berurutan. Jadi rukun sholat ada 13. Benar kata Pak Ayat. 13 itu yang pertama adalah 1. Berdiri jika mampu. Jika tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, dia tidur. Berbaring, tidak mampu berbaring dia isyarat. Makanya yang pertama itu diharuskan berdiri atau duduk atau tidur atau isyarat. Kenapa nggak niat lupa? Kondisi. Yang kedua, niat ibaratnya dengan takbiratul ihram. Ketika kita niat, lalu kita takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita langsung niat tuh, baru masuk. Jadi yang kedua dan yang ketiga digabungkan. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ini kalau saya ini ya. Yang kelima adalah ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, duduk sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Yang ke-10,
membaca sholawat. Yang ke-11 membaca tasawuf akhir. Yang 10 membaca tasawuf akhir. At-tahiyatul barakatuh. Itu adalah rukun salat. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 mengucapkan salam pertama. Dan yang ke-13 tertib. Itu 13. Lalu kalian tadi mengatakan 17. Yang 17 itu tumaninah. Tambahnya tumaninah. Tambahnya 4. Ada di mana tumaninah itu? Ketiga, kita melakukan ruku. Ruku lalu tumaninah. Kedua, i'tidal dengan tumaninah. Yang ketiga, sujud dengan tumaninah. Dan yang keempat, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Itu namanya 4. Jadi 17. Ya Pak, yang kita pahami ada 17. Nah, menanya lagi, ada syarat sah salat. Ada berapa syarat sah salat Pak? Pak Jarud, syarat sah salat ada berapa? 8. Nanti syarat sah salat. Pak Indra, ada syarat sah salat ada berapa? Ada 8. Ada syarat sah salat ada 8. Minimal kita harus tahu nih Pak. Harus dipahami dalam hati kita nih. Apabila ada salah satunya, maka sholat kita enggak sah. Ini harus apa? Minimal kita tahu. Kalau sholat, kalau ibadah tanpa ilmu, maka ibadah itu akan tertolak. Tapi kita sini tahu semua, pernah mendengar, insya Allah dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini dapat bermanfaat buat kita semua, lalu kita amalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebenarnya. Ya, ibadah kita makin benar, sholat kita makin benar, biar rapi. Waktu saya sholat di BSD, waktu itu masalah di BSD sama di Banjar, masalahnya. Rumah Banjar yang kayak sholat di Madinah itu rapi semua Pak. Dari sujudnya, dan duduk antara dua sujudnya, dan duduk pas sahur awalnya dan akhirnya rapi semua. Gak pernah bergeser. Anak-anak apa? Tetapi buat ini majlis-majlis taklim ngaji semua ini. Tahu. Dari bapak-bapaknya, anaknya semua sama. Rapi. Enaknya juga lihat itu. Kalau kita masih ada begini, ada yang begini lurus, ada yang deplok-deplok aja, nempel saja. Oh ini memang rapi. Saya mau masjid ini kelihatannya masjid yang penuh dengan keilmuan, ya. Minimal kita mau datang, minimal kita mau mendengarkan, karena terjadinya ilmu itu adalah orang yang menyampaikan, orang yang mendengarkan atau menerima apa yang disampaikan, dan yang ketiga orang yang duduk di majelis taklim. Duduk aja, itu jadi suatu ilmu. Dan yang keempat orang yang bertanya, itu terjadinya ilmu seperti itu. Jadi orang yang menanya, orang yang menyampaikan, orang yang mendengarkan, orang yang duduk di majelis taklim, dan orang yang bertanya, ada tanya jawab, itu terjadinya suatu ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum itu marilah kita berselawat pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan masalah ini dengan izin Allah dipenuhi dengan keberkahan buat kehidupan kita. Dan mudah-mudahan masalah ini pula dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang berselawat, maka Allah akan menurunkan rahmat
10 kali lipat daripadanya. Mari kita berselawat dengan Rabbul Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Astagfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa alihi wa sallam wa radhiyallahu ta'ala anhu wa sahabat Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdul syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ma'adu wa lakatu wa lakut kama yubagi ya ilatika karim wa anita sultani. Allahumma jana syakura wa jana sabura wa jana fi'ayna sawira. Allahumma qina bi'ayni wa jana bi'ilmi wa qina bitaqwa wa zahina bil'afiyah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.